Usaha apa lagi yang ada tuh? Aku lupa usaha apa lagi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat datang di channel YouTube KPP Pratama Kota Bumi. Kali ini balik lagi di sesi podcast kita, Tax Talks. Ngomongin pajak. Jangan dibikin pusing, say. Oke. Rasanya kurang afdol ya kalau misalnya kita belum salam pakai salam khas Lampung. Kita coba ya. Tapi pun. Iya pun. Oke, siap, mantap Mbak. Oke, jadi di podcast kali ini bareng saya Wendy Wulandari ditemenin sama penyuluh yang luar biasa banget. Boleh dikenalin diri, Mbak? Oke, halo kawan pajak, saya Nisa, asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Kota Bumi. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang UMKM. Nah, sebelum kita bahas apa itu UMKM, gimana bayar pajak UMKM, mungkin banyak ya yang sebut UMKM, tapi mereka mungkin belum tahu kepanjangan UMKM itu apa. Boleh dijelasin dulu, Mbak? Oke, jadi kalau sebenarnya UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah itu istilahnya tidak ada di peraturan perpajakan ya. Jadi kalau di peraturan perpajakan kita mengenal adalah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Jadi yang kita sebut dengan UMKM ini adalah wajib pajak dengan peredaran sampai dengan 4,8 miliar setahun gitu. Jadi wajib pajak bisa orang pribadi, bisa badan, selama penghasilannya sampai dengan 4,8 miliar setahun, itulah yang masuk ke kriteria UMKM. Oke, jadi UMKM adalah usaha mikro kecil menengah, di mana usaha ini peredaran brutonya di bawah 4,8 M ya Mbak ya. Bisa dijalankan oleh orang pribadi maupun badan usaha. Oke. Selanjutnya usaha ini kan pasti memperoleh penghasilan omset tadi ya Mbak ya, di bawah 4,8 M. Nah, itu apakah penghasilannya dikenai pajak penghasilan Mbak? Jadi kita kan tahu sebagian besar dari pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM ya. Jadi pemerintah berusaha membuat regulasi yang memudahkan pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi di tahun 2013 pemerintah itu menerbitkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Di situ mengatur bahwa wajib pajak dengan peredaran usaha tertentu dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 1%. Seperti itu. Untuk peredaran usaha sampai dengan 4,8 miliar. Nah, di tahun 2018 dilakukan perubahan atas peraturan pemerintah tersebut menjadi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Di situ diturunkan tarif pajaknya menjadi 0,5%. Kemudian di tahun 2022, mungkin karena mengingat kondisi setelah pandemi COVID ya, usaha turun omsetnya seperti itu, pemerintah mengubah lagi nih regulasinya supaya wajib pajak tetap bisa survive dan tidak keberatan dengan pajak yang harus dibayarkan. Jadi untuk wajib pajak UMKM khusus untuk orang pribadi, mungkin pelaku usaha rumah tangga dan sebagainya, ada batas threshold 500 juta. Jadi sampai dengan omset 500 juta setahun, wajib pajak orang pribadi tidak perlu menyetorkan PPh 0,5%. Baru setelah penghasilannya melewati 500 juta, ada pajaknya 0,5%. Tapi ketentuan batas 500 juta ini tidak berlaku untuk wajib pajak badan, khusus orang pribadi saja. Oke, jadi untuk UMKM ini tarifnya awalnya 1%, kemudian dipermudah lagi menjadi 0,5%, 0,5%, dan dipermudah lagi untuk wajib pajak orang pribadi diberi batas minimal 500 juta. Baru mereka setelah melewati 500 juta baru mereka bayar pajak ya Mbak ya, yang 0,5% tadi. Nah, jadi apakah semua usaha ini dikenakan pajak penghasilan final ini Mbak? Atau ada ketentuan lainnya? Oke, jadi PPh final 0,5% ini diberlakukan untuk penghasilan dari usaha, baik usaha perdagangan, jasa. Tapi tidak semua penghasilan dari usaha ini bisa dikenakan PPh final 0,5% ya.
kalau misalnya kita lihat dari jenis penghasilannya, yang tidak bisa dikenakan PPh final ini adalah penghasilan dari pekerjaan bebas, misalnya dokter, advokat, arsitek, seperti itu. Kemudian penghasilan dari luar negeri. Kalau misalnya orang Indonesia tapi ekspor, misalnya penghasilannya dari luar negeri, itu kita tidak bisa kenakan PPh final 0,5%. Nah, kemudian yang tidak bisa lagi dikenakan PPh final 0,5% adalah penghasilan yang sudah dikenakan PPh final tertentu, misalnya jasa konstruksi. Jasa konstruksi ini kan sudah dikenakan PPh final tersendiri ya, jadi kita tidak bisa kenakan dengan tarif PPh final 0,5%. Itu. Kemudian kalau misalnya melihat dari subjek pajaknya yang tidak bisa menggunakan tarif PPh final 0,5% adalah yang pertama, ketika wajib pajak tersebut memilih untuk dikenakan tarif umum PPh. Jadi kan kita ada dua mekanisme nih, pakai tarif umum PPh atau pakai tarif PPh final 0,5%. Kalau wajib pajaknya memilih untuk menggunakan tarif umum, dia tidak bisa pakai PPh final. Kemudian yang kedua adalah BUT, bentuk usaha tetap atau franchise ya. Jadi pusatnya ada di luar negeri, tapi dia punya cabang usaha atau operasionalnya di Indonesia. Nah, BUT ini tidak bisa menggunakan tarif PPh final 0,5%. Selanjutnya, tadi kan kita bahas pekerjaan bebas nih. Nah, kalau orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas ini membentuk firma atau CV, tapi kegiatan usahanya masih sama. Misalnya beberapa advokat buat satu firma, tapi kegiatan usahanya tetap advokat jasa hukum. Itu tidak bisa menggunakan PPh final juga. Oke, jadi mayoritas UMKM ini bisa menggunakan tarif 0,5% kecuali yang disebutkan tadi ya Mbak ya. Biasanya pekerjaan bebas, luar negeri, penghasilan luar negeri, lalu yang sudah dikenakan final, lalu yang memilih tarif umum, kemudian advokat ya yang persatuan firma itu, badan usaha yang menjalankan. Oke, kemudian satu lagi ada BUT ya Mbak ya, franchise. Oke, selanjutnya apakah ini kan pajaknya sangat memudahkan ya bagi pengusaha karena cuma 0,5%. Nah, apakah bisa selamanya menggunakan tarif 0,5% ini, Mbak? Oke, jadi tidak bisa selamanya ya. Jadi di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 ini ditentukan jangka waktu pemanfaatan PPh final. Jadi untuk orang pribadi ini bisa memanfaatkan tarif PPh final 0,5% selama 7 tahun. Kemudian kalau untuk wajib pajak badan PT perseroan terbatas itu jangka waktunya adalah 3 tahun. Kemudian kalau badan usaha CV, firma, koperasi, BUMDes, dan perseroan perorangan itu jangka waktunya adalah 4 tahun. Nah, jangka waktu ini dihitung dari mana? Kalau wajib pajaknya baru terdaftar, misalnya baru terdaftar 2022 nih, berarti jangka waktunya dimulai dari pada saat tahun terdaftar itu, 2022 sampai 7 tahun. 2022 3 tahun, 2022 4 tahun. Kemudian kalau untuk wajib pajak yang sudah terdaftar sebelum PMK 55 tahun 2022 dan sudah pernah memanfaatkan tarif PPh final berdasarkan PP 23 itu tinggal melanjutkan saja jangka waktunya. Misalnya terdaftar tahun 2019 nih, berarti tinggal dilanjutkan saja 7 tahun dari 2019 seperti itu. Kemudian, nah di PMK 55 ini ada dua jenis badan yang baru diberlakukan ketentuannya di PMK 55, yaitu perseroan perorangan, karena ini baru muncul ketika Undang-Undang HPP ya, istilah perseroan perorangan ini. Dan yang satu lagi adalah BUMDes. Jadi untuk dua kriteria pajak badan ini baru bisa memanfaatkan PP 55 di tahun 2022. Gitu. Karena di peraturan sebelumnya belum ada regulasi tentang itu. Jadi walaupun misalnya BUMDesnya terdaftar 2020 misalnya, dia baru bisa memanfaatkan PPh final di 2022 dan seterusnya.
Oke, jadi nggak selamanya bisa pakai 0,5 ya Mbak ya, ada batas waktunya untuk orang pribadi tadi 7 tahun ya setelah 7 tahun terdaftar. untuk orang pribadi. Oke, untuk usaha itu 3 tahun ya Mbak 3 ya. tahun untuk PT. Untuk PT, kemudian ada 4 perseroan tahun. perseorangan sama CFP, BUMDes ya Mbak ya. Itu 4 tahun ya Mbak. Oke. Nah, kita kan udah tahu nih besaran pajak yang harus kita bayar 0,5% dari omsetnya. Nah, kemudian setelah kita tahu berapa besar pajak yang kita bayar, kita nyetornya kemana ya Mbak? Oke. Jadi wajib pajak bisa menyetorkan PPh finalnya, bisa disetor sendiri atau bisa juga dipungut dari pemberi penghasilannya. Misalnya transaksi dengan pemotong, maka bisa kita setor sendiri atau bisa dipotong dari pemotongnya. Ketika kita setor sendiri, yang pertama harus dilakukan adalah membuat kode billing. Jadi untuk pembuatan kode billing ini bisa dilakukan dari aplikasi DJP online atau aplikasi M-Pajak yang diinstal di HP, atau bisa juga minta ke KPP melalui WhatsApp billing seperti itu. Setelah kita dapat kode billingnya, sudah kita sesuaikan pembayarannya, masa pajak dan jumlah pembayarannya, kita setorkan ke kas negara, bisa melalui bank atau kantor pos atau mobile banking juga bisa, atau sekarang kita ada kerjasama dengan pihak ketiga dengan Indomaret dan online merchant Tokopedia, itu kita bisa bayar lewat situ juga. Oh ya Mbak, batas waktu pembayarannya itu sampai tanggal berapa ya Mbak? Oke, jadi untuk batas waktu penyetoran BPH final itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya kita mau bayar bulan Juli, paling lambat kita bayar kan tanggal 15 Agustus. Nah, jadi cara penyetoran pajaknya tadi adalah pertama membuat kode billing dulu ya Mbak ya. Membuat kode billingnya bisa secara mandiri sendiri ataupun bisa minta bantuan ke KPP Pratama Kota Bumi lewat WhatsApp ya Mbak ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau bikin billing dibantu oleh KPP Pratama Kota Bumi bisa menghubungi WhatsApp layanan billing KPP Pratama Kota Bumi yang nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi di bawah. Oke, kemudian setelah membuat kode billing, kita menyetorkan ke kas negara ya Mbak ya. Jadi langsung ke kas negara ya Mbak ya, bukan ke petugasnya ya. Oke. Jadi kalau teman-teman semua dimintai pembayaran oleh petugas pajak, boleh langsung laporin aja ke KPP Pratama Kota Bumi juga bisa. Nah, selanjutnya setelah menyetorkan pajak ke kas negara ya Mbak ya, apa yang harus dilakukan lagi oleh usahawan ini Mbak? Oke, jadi wajib pajak UMKM tadi sama seperti wajib pajak lainnya ya, ada kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi PPh final yang sudah dibayarkan tadi, dalam waktu setahun kita laporkan di SPT tahunan. Untuk jangka waktu pelaporannya, untuk wajib pajak orang pribadi paling lambat bulan Maret, tanggal 31 Maret, atau 3 bulan setelah tahun pajaknya berakhir. Misalnya dia tidak menggunakan tahun pajak Januari Desember ya, misalnya April ke Maret seperti itu, berarti jangka waktunya adalah 3 bulan sejak berakhirnya masa pajak akhir seperti itu. Kemudian untuk badan paling lambat tanggal 30 April atau 4 bulan sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Oke, jadi setelah penyetoran pajak, untuk memvalidasi pembayaran itu istilahnya ya Mbak ya, kita harus melaporkan pajak kita. Oke, untuk orang pribadi maksimal 3 bulan setelah tahun pajak, untuk badan adalah 4 bulan ya Mbak ya. Oke, baiklah kawan pajak, itu tadi pembahasan kita mengenai UMKM bersama Mbak Anis. Terima kasih Mbak Anis atas segala ilmunya. Oke, selanjutnya buat teman-teman pajak semua yang masih punya pertanyaan mengenai UMKM ataupun pertanyaan lainnya, boleh langsung tanyakan pertanyaannya di Instagram, Facebook, atau Twitter kita di @pajakkota-bumi. Jangan lupa juga tonton podcast kita di channel YouTube KPP Pratama Kota Bumi. Oh ya kawan pajak, mohon dukungannya untuk kami dalam membangun zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan materi yang lebih bervariasi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!